Nama saya Septiana Maharani. Saya akan menjelaskan Gurindam 12 pasal 5, bait pertama dan bait kedua. Gurindam 12 pasal 5 itu tentang pentingnya pendidikan dan memperluas pergaulan dengan kaum terpelajar. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Makna dari Gurindam tersebut adalah orang yang mulia dan berbangsa dapat kita lihat dari perilaku dan tutur katanya, yang berarti orang mulia dan berbangsa merupakan orang yang bijak karena selalu menjaga etikanya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, orang yang bijak dapat terlihat dari perilakunya yang santun dan selalu menjaga tutur katanya. Sebaliknya, orang yang bodoh terlihat dari perilakunya yang keras dan hanya bahasa kasar yang keluar dari mulutnya. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Makna dari Gurindam tersebut adalah orang yang bahagia adalah orang yang berhemat dan tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Berarti orang berhemat yang akan berbahagia pada akhirnya. Sedangkan orang yang mengejar dunia tak akan mendapatkan apa-apa karena yang dikerjakan sia-sia. Oleh karena itu, Gurindam tersebut mengingatkan banyak orang di dunia pada bahwa kehidupan bermega-mega dan boros hanya akan mendatangkan kehampaan hidup karena yang ia kerjakan adalah sia-sia. Orang yang berhemat tidaklah sedang melakukan perbuatan sia-sia karena ia menabung kepunyaannya untuk masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadilah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pasal kelima, bait ketiga dan 4. Jika hendak mengenal orang mulia, lihat pada kelakuan dia. Makna dari Gurindam tersebut adalah orang yang mulia melihat dari sikapnya, artinya adalah orang yang baik hatinya terlihat dari wataknya yang dermawan dan suka memberi. Oleh karena itu, di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat membedakan manakah orang yang dermawan maupun kikir melalui perbuatannya. Orang yang dermawan cenderung lebih peduli kepada kebutuhan sesama, sedangkan orang yang kikir adalah orang yang hanya mementingkan keperluannya sendiri. Next. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Makna dari Gurindam tersebut adalah orang yang pandai tidak pernah jemu untuk belajar dan memetik pelajaran dari hidupnya. Berarti orang yang pandai ialah orang yang rajin untuk terus belajar tiada henti. Oleh karena itu, orang yang rajin belajar tiada henti karena ia sedang mempersiapkan bekal hidup untuk masa yang akan mendatang supaya mampu memenangkan dunia. Orang bodoh adalah orang yang malas-malasan dan tidak mau menambah pengetahuannya karena ingin terus berada di titik nyaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melisa. Baiklah, saya Melisawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna dari Gurindam 12 pasal kelima, bait kelima dan 6. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Makna dari Gurindam tersebut yaitu, orang yang berakal itu adalah orang yang telah menyiapkan bekal selama di dunia untuk menuju ke akhirat yang abadi. Oleh karena itu, selama kita hidup di dunia, kita harus banyak-banyak beramal dan berbuat baik untuk bekal kita di akhirat nanti. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Makna dari Gurindam tersebut adalah, jika kita ingin mengetahui sifat baik dari seseorang, maka lihatlah dia saat bergaul dengan masyarakat.
Artinya, kita dapat melihat kepribadian seseorang melalui cara dia bergaul dengan masyarakat. Oleh karena itu, orang yang berkepribadian baik tidak akan terlibat dalam pertikaian, karena dia disukai oleh orang banyak. Sedangkan orang yang berkepribadian jahat akan memiliki banyak musuh, karena dia bersikap tidak patut dihormati. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Betty. Perkenalkan, nama saya Betty. Baiklah, saya akan menjelaskan pasal 6 yang maknanya tentang pergaulan yang menyarankan untuk mencari sahabat yang baik. Demikian pula, guru sejati yang dapat mengajarkan mana yang baik dan buruk. Baik, pertama pada pasal ke-6, yaitu cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Makna yang tersirat yang ada dalam gurindam ini yakni sahabat setia yang akan membantu kita. Hal itu berarti kita harus mencari sahabat yang baik yang selalu menemani di kala suka maupun duka. Pesan ini dapat menyadarkan banyak orang. Masih banyak sahabat yang hanya ada di saat suka, mereka meninggalkan sahabatnya yang apalagi kesusahan dan kembali di saat butuh bantuan. Marilah kita semua menjadi sahabat untuk orang lain karena dengan ini kita akan menentukan sahabat sejati. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Herda. Saya Herdan Tumelia. Di sini saya akan menjelaskan Gurindam 12 pasal 6 bait 2 dan 3. Cahari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Gurindam ini memiliki makna yang baik, yakni carilah guru yang serba tahu dan tak menyembunyikan hal buruk. Kita membutuhkan seorang guru atau mentor yang dapat menjadi panutan hidup. Oleh karena itu, kita harus mencari guru yang banyak pengetahuan dan dapat mengajarkan mana yang baik dan buruk. Mengapa kita membutuhkan guru? Karena guru adalah orang yang dapat membantu dalam pengembangan diri kita. Sebagai manusia, kita harus terus mengembangkan diri kita agar memiliki kepribadian seperti Tuhan. Cahari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Gurindam ini memiliki makna yaitu istri yang baik adalah istri yang berbakti. Istri yang baik adalah istri yang selalu mencintai dan menghormati suaminya sampai maut memisahkan. Pesan ini sangat baik karena dapat menyadarkan para istri yang tidak menghormati dan menghargai suaminya untuk bertobat. Istri yang tidak menghargai suaminya dapat membuat kehidupan rumah tangga menjadi hancur dan berujung pada perceraian. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Retno Yuniarti. Saya dan Yuniarti akan menjelaskan Gurindam 12 pasal ke-6 bait ke-4 dan ke-5. Cahari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Nah, jadi pada Gurindam ini memiliki makna tentang pertemanan, yaitu carilah teman yang setia di saat kita senang maupun susah. Kita sebagai makhluk sosial membutuhkan teman untuk diajak berbagi. Teman yang setia adalah teman yang sangat asik untuk diajak berbagi. Pesan ini benar, tetapi kita juga tidak boleh membenci orang-orang yang mungkin sudah mengecewakan kita. Kita harus memaafkannya dan menjadi teman yang setia untuk dia. Selanjutnya, pada bait kelima, cahari olehmu akan abdi, yang ada baik sedikit budi. Jadi, Gurindam ini memiliki makna bahwasanya kita harus mencari seseorang yang memiliki budi pekerti yang baik. Selain itu, bermakna tentang pengikut, pembantu, dan budak yang baik untuk diambil adalah abdi yang berbudi.
Pengikut yang baik adalah pengikut yang selalu setia kepada tuannya dan tidak pernah meninggalkan dia. Hal ini sama seperti kita manusia sebagai umat Islam yang harus selalu percaya padanya dan mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selain itu, sebagai umat Islam juga selalu mengikuti apa yang diajarinya dan tidak mementingkan hal-hal duniawi. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan mengenai makna, yaitu pada Gurindam di pasal ke-5 dan pasal ke-6. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.